teman-teman kemarin kan simpang siur berita hoax mengenai batasan PPh final UMKM yang katanya 4,8 M mau diturunin jadi 3,6 M. Kemudian ada berita lagi simpang siur dan sekarang ada berita terbaru dari DTTC ya. Langsung gua kasih lihat aja. Nih, berita terbaru dari Pak Erlangga ya, dia menteri apa ya? Menteri Koordinasi Ekonomi ya, yang sangat kita hormati. Yang bikin gebrakan beberapa kali dalam 1 minggu terakhir ini ya. Di DTC News nih, tanggal 20 Desember jam 10 pagi, Erlangga tegaskan batas omset PPh final UMKM tetap 4,8 miliar. Teman-temannya tidak berubah. 3,6 tuh bohong hoax katanya Pak Erlangga ya. Oke. Menko Perekonomian Pak Erlangga Hartarto menegaskan pemerintah belum berencana menurunkan ambang batas atau threshold omset UMKM PPh final UMKM dalam waktu dekat ya. Erlangga mengatakan threshold itu tetap 4,8 M ya. Ambang batas PPh final saat ini diatur di PP 55 2022. Kalau dia mau ganti kan dia mesti ganti PP. Anyway, PP ini akan segera berganti ya. PP ini akan berganti gara-gara mengenai perpanjangan PPh final yang 7 tahun menjadi 7+1 atau 8 tahun. PP pasti diubah. Nah, kita menduga jangan-jangan akan disusupkan sebuah pasal untuk menurunkan threshold ini. Tapi kata Pak Erlangga, tidak ya. Threshold tetap 4,8 miliar. 3,6 miliar siapa yang bahas katanya? 4,8 miliar tetap. Titik kata Pak Erlangga ya. Kita tunggu ya. Jangan bohong lagi loh Pak Erlangga ya. Kemarin katanya 12% hanya untuk barang mewah. Ternyata bohong itu orang-orang itu ya. Ternyata kata Pak Erlangga yang benar adalah semua barang kena 12% PPN ya. Termasuk ciki, termasuk permen, termasuk semua yang kena 12% ya. Kecuali barang-barang tertentu ya. Bukan terbalik ya. Nah, Erlangga menuturkan pemerintah memang sempat berencana untuk melakukan evaluasi threshold ya. Namun, lanjutnya rencana itu tidak akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Oke, terima kasih Pak Erlangga ya. Dia juga menegaskan bahwa pemerintah tidak ada rencana untuk menurunkan 3,6 M. Wah, itu belum ada rencana menurunkan threshold PPh final UMKM menjadi 3,6 miliar katanya Pak Erlangga. Sekretaris Menko Perekonomian Susiwijoyo Mogiarso sebelumnya menyatakan usulan penurunan threshold tersebut datang dari Menteri Keuangan Sri Mulyani. Dia lagi Sri Mulyani didengerin. Tapi kan Sri Mulyani sudah tidak di bawah Menko Erlangga ya. Jangan-jangan Pak Menko belum dapat informasinya dari Sri Mulyani bahwa akan diturunin. Jangan-jangan ya Pak Menko ya. Usulan ini dilatar belakangi adanya rekomendasi OECD ya. Dalam OECD Economic Survey of Indonesia, OECD merekomendasikan penurunan threshold PPh final UMKM ya. Menurut OECD, pemanfaatan skema PPh final dengan 0,5% perlu dibatasi hanya untuk usaha kecil. Oke. Nggak usah dengerin lah OECD ya. Oke. Jadi teman-teman, itu berita yang kita dapatkan sejauh ini dan gua rasa cukup valid ya. Kalau memang Sri Mulyani berencana menurunkan threshold, seharusnya Menko Erlangga tahu. Ya, minimal dia tahu ya, walaupun dia mungkin tidak bisa berbuat apa-apa karena Sri Mulyani sudah tidak di bawah dia, tetapi minimal dia tahu gitu ya, dan bisa ikut ngeramein kan. Tetapi dia sudah dengan tegas menyatakan tidak ada penurunan 4,8 jadi 3,6 M ya. Mudah-mudahan Pak Menko tidak berbohong kali ini ya, karena kemarin sudah ada kebohongan publik dari Pak DPR dan teman-teman di pemerintahan ya, katanya PPN 12% itu hanya untuk barang mewah, ternyata terbalik, semuanya kena PPN 12,5% ya, hanya barang tertentu yang kena 12% juga, tetapi 1% ditanggung pemerintah. Itu adalah kebohongan publik yang paling menjijikkan dalam 2 minggu terakhir ini ya. Oke teman-teman, itu aja ya intinya. Teman-teman UMKM dapat tidur nyenyak, dapat liburan dengan santai, silakan berlibur, dan kita ketemu lagi tahun depan. Mudah-mudahan betul-betul tidak disusupkan ya undang-undang atau pasal karet atau pasal penyelundupan yang untuk menurunkan threshold ini ya. Kalau sampai ada, kita bisa gigit jari aja teman-teman ya. Nggak usah ngapa-ngapain. Sampai jumpa lagi, semoga terbantu.